Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Moja Alvira dengan NIM 860660663, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Medan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Berikut adalah penjelasannya. Poin yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan diartikan sebagai fondasi untuk menjadi penyangga jalannya pendidikan. Sama halnya seperti bangunan yang membutuhkan tiang supaya bangunannya itu bisa berdiri dengan kokoh. Pendidikan juga memerlukan dasar yang kuat supaya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa terlaksanakan dengan baik. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta pintar dalam bidang akademik, membantu mengembangkan karakter, sikap, dan juga keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, pilar pendidikan itu semakin penting karena peserta didik memperoleh berbagai informasi dan perkembangan teknologi dengan sangat mudah dan juga sangat cepat. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang sampai sekarang ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik untuk peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, ataupun tindakan. Keteladanan guru penting karena peserta didik sering meniru apa yang mereka lihat dari guru. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dalam hal ini, guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi saja, tetapi guru juga bisa memberikan motivasi dan mendampingi peserta didik selama proses belajar. Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan rasa percaya diri mereka. Yang ketiga atau yang terakhir, tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang dan belajar secara mandiri. Namun guru tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Poin yang ketiga, analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Menurut saya, prinsip dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital. Walaupun saat ini informasi bisa kita peroleh dengan mudah melalui internet, peran guru tetap penting sebagai pembimbing dan teladan untuk peserta didik. Prinsip ing ngarso sung tulodo bisa diterapkan dengan cara memberikan contoh penggunaan teknologi yang baik. Prinsip ing madya mangun karso terlihat ketika guru memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Prinsip tutwuri handayani sangat sesuai dengan pembelajaran saat ini karena peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dalam mencari informasi. Namun, ada beberapa tantangan yang muncul di era digital. Tentunya itu adalah penggunaan gawai yang berlebihan sehingga peserta didik lebih sering untuk bermain media sosial ataupun bermain game daripada belajar. Poin yang keempat atau yang terakhir, refleksi tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, pendidikan tetap membutuhkan nilai-nilai yang bisa membentuk karakter peserta didik. Keteladanan guru bisa membantu untuk membentuk sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Motivasi yang diberikan guru juga bisa meningkatkan semangat belajar peserta didik yang sering teralihkan oleh media sosial dan juga hiburan digital. Prinsip tutwuri handayani juga sangat penting karena mendorong peserta didik untuk menjadi yang lebih mandiri, kreatif, dan juga bisa memecahkan suatu masalah. Jika ketiga prinsip tersebut sudah diterapkan dengan baik, maka pendidikan di Indonesia bisa menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar saja tetapi juga mempunyai karakter yang baik, bisa berpikir kritis, dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.